Halo, selamat datang kembali. Kita lanjutkan. Di sini saya ingin memperlihatkan. Saya baru sadar juga ketika saya ingin mencoba kenapa npm kok error ketika saya menginstal webpack ya di video sebelumnya ini. Di situ saya baru sadar kalau di sini saya membaca tulisan atau teks errornya di sini. Ini ada mungkin karena saya berpikir karena sama gitu kan. Dengan ini kan nama folder yang saya gunakan projectnya webpack. Lalu di sini ada pemberitahuan kalau project gitu mungkin sama gitu. Jadi saya mencoba untuk membuat folder yang berbeda, lalu saya menginstal package atau modul ini dengan kembali dengan npm. Dia berhasil. Jadi saya nggak tahu juga kok ini sama ngaruh gitu namanya, nama folder yang saya gunakan ini ketika menginstal modul webpack ini. Ternyata errornya permasalahannya di situ, hanya karena nama di sini. Saya kira npm-nya perlu diperbaiki atau ada kesalahan seperti itu. Jadi hanya karena namanya di sini. Oke. Dan di sini ini video sebelumnya ya. Lalu di sini saya menginstal menggunakan Yarn kan. Saya sedikit santai di sini kalau memang bisa dipercepat di YouTube-nya itu ya. Mana saya cari dulu saat menginstal dengan Yarn. Oh ini. Yarn add webpack CLI save dev. Jadi ada perbedaan ketika menggunakan npm dan juga Yarn gitu. Perbedaannya ketika menginstal, di sini ada flagnya save dev ini. Kalau di Yarn itu kita hanya perlu ada save dev gitu ya. Perbedaannya dalam package.json nanti kita lihat itu ada DB dalam bentuk dependency dan dev dependency gitu. Jadi kalau dengan Yarn ini kita jika ingin menggunakan dalam bentuk dependency gitu ya, kita atau hasil outputnya ini di package-nya itu dalam bentuk dependency. Kalau dev dependency kita hanya menggunakan dev saja kalau di Yarn. Kalau di npm kita menggunakan save dev ini gitu. Saya juga baru sadar di sini di Yarn add webpack ini saya menambahkan flagnya yaitu save dev. Seharusnya dev saja itu. Tidak menjadi masalah sebenarnya. Cuma di sini ada perbedaannya. Kalau dilihat di package.json di sini dalam bentuk dependency gitu ya. Karena menggunakan di Yarn-nya itu sebelumnya Yarn save dev. Jadi hasilnya itu di sini di package.json-nya itu dependency. Jadi modulnya ini dalam bentuk dependency. Kalau di npm itu save dev, kalau di Yarn itu menggunakan dev saja. Lalu di sini saya akan membahas sedikit ada perbedaan memang dalam bentuk antara dependency dan juga dev dependency gitu. Nanti untuk lebih jelasnya saat dieksekusi saat mencoba menambahkan dev dependency ya. Di sini ada perbedaannya itu kalau dev dependency itu modulnya itu hanya kita perlukan dalam proses pengembangan aplikasi yang kita bangun ya. Atau
modulnya itu atau package-nya itu hanya kita perlukan dalam mode atau dalam pengembangan saja gitu, tidak dalam mode produksi. Dan kita menggunakan Webpack ini, saya ingin menggunakan dalam bentuk pengembangan saja gitu, karena kita membutuhkan nanti menginstal juga ada modul lainnya seperti Babel untuk mengkonvert mengcompile gitu ya ke bahasa lain gitu, menjadi bahasa JavaScript lain juga yang support oleh browser gitu. Jadi kalau dependensi itu kita gunakan hanya dalam bentuk pengembangan aplikasi itu, karena kita membutuhkan modul-modul yang memang hanya bentuk kita gunakan untuk pengembangan saja, seperti untuk mengcompile atau itu tadi mengubah bahasa yang berbeda ke JavaScript, atau untuk pengujian saja, atau kita membutuhkan alat untuk pengujian saja melihat seberapa kompleks kode kita, atau untuk melihat apakah ada error yang ada di kode yang sedang ditulis seperti itu, atau lain sebagainya. Intinya dalam bentuk pengembangan saja seperti itu. Jadi kalau dependensi ini berbeda dengan dev dependensi, tapi kalau dieksekusi tidak ada error permasalahan di sini ya. Mungkin perbedaannya hanya ketika kita gunakan projectnya itu dalam bentuk produksi, atau kita runtime-kan, kita jalankan atau dieksekusi seperti itu. Jadi kalau dependensi itu modul yang diperlukan saat kita jalankan gitu, kita produksi dalam bentuk produksi. Dia modulnya itu saling ketergantungan. Misalnya kita menginstal modul A, dan modulnya A itu bergantung pada modul B, dan modul B itu bergantung ke pada modul C gitu ya. Jadi saat kita menginstal package A itu, maka paket atau paket modul B dan C itu juga diinstal bersamaan, karena paket A itu membutuhkan package B dan C seperti itu. Jadi di sini kita sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah yang besar karena sama-sama berjalan. Hanya saja di sini mungkin bisa menjadi sedikit pengetahuan saja. Dan saya juga memperhatikan di sini ketika melihat itu tadi error permasalahan dari NPM yang saya kira ada yang perlu diperbaiki lah seperti itu. Jadi seperti itu ya. Mungkin saya ingin membahasnya lain kesempatan mengenai flag ini, save dev, save dan dalam bentuk produksi atau development seperti itu. Jadi di sini juga kita akan mempelajari biasanya kalau kita sedang menginstal modul gitu ya, menggunakan npm ataupun menggunakan yard, sudah terinstall gitu, terus ada kesalahan. Meskipun di sini bukan kesalahan sih, dan tetap berjalan jika kita melakukan menginstal modul lainnya gitu saat mengcompile atau meminify, menginstal plugin, tidak ada masalah di sini. Cuma di sini sedikit kita belajar hal lain juga mengenai npm dan juga yarn ini. Kalau teman-teman kalau menggunakan npm, jadi di sini saya akan mencoba menguninstall seperti itu, atau menghapus sebuah modul ya. Tadi di package ada modul Webpack dan juga Webpack CLI gitu. Jadi kalau di yarn kita akan coba untuk menghapusnya, kita akan memindahkannya ke bentuk dev dependency ya. Sebenarnya ini tidak terlalu menjadi masalah gitu, cuma kita belajar sesuatu yang lain. Jadi di sini sekaligus kita praktekkan. Jadi apa ya, di sini
Oh ya, kita mau nih kalau karena saya di sini menggunakan mau menggunakan yarn, jadi kalau teman-teman menggunakan npm gitu, npm uninstall tadi webpack cli gitu, lalu di enter, karena kita akan menghapus modul webpack dan webpack cli itu. Jadi kalau saya di sini yarn remove webpack dan webpack cli. Oke, kita tunggu. Oke, coba dilihat. Jadi di sini kosong ya dependensinya. Jadi misal dependensi itu bisa seperti teriak kalau nggak salah. Dia sudah langsung bisa diproduksi, dijalankan, hanya jika ingin kita menambahkan sebuah modul lain dalam melihat atau menambahkan modul dalam bentuk pengembangan testingnya seperti itu, kita bisa menggunakan dengan menambahkan dev dependensinya saja. Jadi nanti ketika produksi dev dependensinya itu tidak kita sertakan gitu dalam bentuk production. Jadi di sini sudah terinstall. Lalu saya kembali akan menginstal kembali webpack dan CLI. Dan di sini saya menambahkan dev atau bentuk gini. Jadi dev seperti ini. Nanti kita lihat perbedaan setelah selesai ini. Jadi kalau npm tadi npm uninstall, lalu modul yang ingin dihapus seperti itu. Kalau webpack ini jadi itu tadi npm uninstall webpack cli, lalu enter. Di sini meskipun ini tidak perlu saya lakukan, kita bisa lanjut karena di video ini saya akan menginstal plugin ya untuk di video ini. Tapi di sini saya ingin membahas soal ini karena di sini video webpack ini tidak bukan untuk menyelesaikan sebuah tutorial untuk membangun sebuah aplikasi, karena di sini saya ingin membuat dalam bentuk ya kita bisa sharing lah atau membahas, ada pembahasannya seperti itu. Dan di sini saya ingin sertakan, meskipun nggak sepenuhnya saya bahas ya soal flagnya ini, penambahan di belakang seperti save ataupun save dev itu. Jadi dengan seperti ini saya yakin teman-teman bisa ingin lebih tahu gitu. Kalau kurang jelas dari penjelasan saya, mungkin bisa di browsing sendiri untuk lebih jelasnya. Karena mungkin ketika ada tutorial gitu, pastikan kita di belakangnya itu saat menginstal modul-modul itu ada save dev seperti itu, atau production gitu. Kalau yang belum tahu, berarti kan kita cuma mau mengikuti aja gitu tanpa ingin tahu apa sih fungsinya gitu.
Kalau kurang jelas sorry ya, mungkin bisa di browsing sambil menunggu ini juga kan. Ini di video sebelumnya. Ya di sini perbedaan. Kalau sebelumnya kan di dalam dependensi, jadi di sini Webpack ini di dalam dev dependensi. Untuk melihat perbedaan di flag sehat menggunakan save dev ataupun save aja ataupun dev aja. Oke, ini saja. Lalu saya ingin lanjutkan untuk di video ini yang seharusnya saya akan buat atau install gitu. Untuk melanjutkan di video pertama, di sini kita akan menginstal plugin loader. Jadi di sini kita akan menambahkan plugin HTML Webpack plugin ini dan juga loadernya nanti kita buat di loadernya di modulnya. Jadi seperti ini. Kita akan diinstal. Oke, sudah selesai. Lalu buka di webpack.config.js. Kita tambahkan di sini cons HTML Webpack plugin, lalu di sini kita menambahkan modul. Kita akan membuat loadernya tadi untuk HTML ini. Tes HTML loadernya tadi kita buat HTML loader. Lalu di sini ada option untuk minimize HTML tagnya nanti kita buat. Dan di sini dalam bentuk true ya. Jadi dilakukan. Lalu kita tambahkan di sini pluginnya. New HTML Webpack plugin dan template. Nanti ini file yang akan dieksekusi di src. Nanti kita akan buat index.html dan file name-nya, outputnya nanti index.html di folder disk.
Kalau ini di folder di sini, kalau ingin menambahkan kita buat di folder lain, di dalam folder misalnya index saja. Ini folder ya. Jadi file index.html ini di dalam folder index dan foldernya ini di dalam folder disk. Jadi seperti ini aja. Simpan. Lalu di sini di src kita membuat file baru di src index html dan di sini. Lalu kita buat saja di sini seperti ini. Doc tab-nya html, head dan body. Ini saya biarkan aja. Langsung saya simpan. Oke. Lalu tadi di sini sudah ada build. Kita akan coba yarn build. Oke. Jadi dikeluarkannya di sini dan seperti ini. Ini sudah di mini mesh tadi ya, yang di webpack ini. Kalau ini kita rubah menjadi files, ada perbedaannya. Kita lihat. Saya buat di sini. Yarn build. Hasilnya akan sama seperti ini. Sama dari file utama dari index tadi di src. Kalau ini kan di folder disk. Dan ini secara otomatis mengambil bundlenya .js, ditambahkan di sini. Jadi di sini saya kembalikan menjadi true. Lalu di package ini kita akan tambahkan untuk modenya. Mode production. Coba kita ulangi lagi. Oke, ini model produksi ya. Kita bisa lihat misalnya kita tambahkan di sini dalam bentuk dev webpack mode development dalam bentuk development. Jadi di sini kita akan melihat perbedaannya. Di sini jadi seperti ini. Jadi errornya ini tadi tidak ya, sudah tidak ada lagi gitu, karena kita sudah gunakan ini untuk JS nya, tapi di sini berbeda dia. Oke, ini untuk HTML nya. Kita bisa melihat perbedaannya. Ini untuk koneksinya. Oke, itu ya. Ini tesnya ini bisa dihapus, bisa juga enggak. Jadi seperti itu kita menambahkan ini plugin HTML ini kita bisa membuat secara manual sebenarnya. Tidak di sini tapi bisa buat di disk di sini. Kita bisa membuat secara manual atau di src ini dan kita panggil dengan tadi script memanggil bundle.js ini. Selanjutnya nanti
kita juga akan menambahkan CSS-nya ya. Ini untuk HTML-nya. JS-nya kita sudah gunakan dengan bundle itu, kita bisa tambahkan misalnya untuk membuat, nanti kita akan import. Kita di sini, jadi di sini file index ini entry point-nya kita akan mengimport gitu. Misalnya kita membuat komponen atau file JS lainnya dengan bahasa yang lain seperti itu, menggunakan ES6 misalnya. Di file ya sendiri nanti kita import di sini, jadi oleh bundle-nya, oleh webpack, dengan kita nanti menginstal modul apa ya, Babel untuk mengcompile atau mengcompile ya, mengubah ke JavaScript yang seharusnya yang support oleh browser. Dan kita bisa tentukan di sini di loadernya, dan di testnya ini kita bisa gunakan nanti, ataupun JS ataupun JSX kita bisa tentukan. Dan untuk ini kita sampai di sini saja dulu. Semoga bisa dipahami. Kalau kurang jelas saya mohon maaf. Kita sampai di sini saja dulu. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Kita sudah menginstal plugin HTML. Mungkin selanjutnya kita akan menginstal bisa untuk CSS-nya atau yang lainnya. Oke, saya rasa ini dulu. Akan saya tutup, saya akhiri, dan sampai jumpa.